Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Pak Ferry Zain di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ferry? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu terakhir di Gunung Medan Pak Ferry ya? Di Gunung Medan 15 tahun yang lalu ya. Iya, tahun 2004 atau 2005. Iya. Sekitar situ. tapi masih tetap kayak gitu Pak Ferry? Ya saya sering lihat di ini apa di YouTube. YouTube. Nah, ini Pak Ferry lagi di YouTube Mulifa. Kita mau ngobrol-ngobrol soal ini Pak Ferry. Dulu kan rekaman itu identik orang ke Jakarta semua Pak Ferry. Iya. Iya kan? Dan akhirnya ada sebuah album yang fenomenal, itu dinyanyikan oleh almarhum Zalmon. Iya. Dan pemusiknya di situ ada Pak Ferry. Iya. Dan penciptanya yang terkenal di situ Agus Tahir. Itu suatu kesatuan yang sangat luar biasa dan mendapat penghargaan HDX ya Pak Ferry. Ya waktu itu terbaik lah saat itu. Iya terbaik HDX. Yang waktu itu HDX itu kalau nggak salah Michael Jackson, Niki Ardilla dan Zalmon itu. Ya. Luar biasa sekali. Pak Ferry lulusan apa Pak Ferry? Saya lulusan Akademi Pariwisata dan Perhotelan Trisakti, juga Akademi Wira Swasta Dewantara di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Terus dapat musiknya dari mana? Mengenai musik, kami berasal dari keluarga musik memang. Jadi sejak SD itu di rumah kami di Jakarta, saya tinggal di Jakarta dulu. Di Jakarta. Di dalam ada band, tapi band itu pemainnya orang Minang semua. Iya. Salah satunya ya Eri Limestone. Oh, di Limestone ya. Indra Kagami dulu pemain keyboardnya. Pak Yan Junet dari Limestone ya. Tapi ketika itu Pak Yan Junet belum, dia di Padang gitu ya. Oh, di Padang. Ini yang di Jakarta. Yang di Jakarta ya. Jadi kita udah akrab sekali dengan musik di sana. Juga etek saya atau tante saya itu Nur Seha, penyanyi Ayam Legend. Lape, ya. Ayam Lape. Kemudian juga Yuman Darmansyah di Jakarta. Ketika itu ya, jadi kita tumbuh dan berkembang sehari-harinya dengan musik, baik itu musik Minang maupun musik Indonesia. Karena kita tinggal di sana kan, di Jakarta, ada juga musik-musik Indonesia. Dan ketika saya mulai besar ya di SMA, saya juga ikut mengisi acara penyanyi berbakat di TVRI Jakarta. Jadi memang di sana berkecimpung di dunia musik gitu, walaupun tidak profesional ya. Kita amatir, hanya senang-senang aja istilahnya ngetren lah. Kalau bisa main band, bisa main musik gitu. Kok Pak Ferry kan lama di Jakarta, terus kenapa minatnya ke Minang itu? Ada yang ngedorong atau memang keinginan sendiri untuk membuat konten lokal konten wisdom kayak gitu? Iya, walaupun saya tinggal di Jakarta kan saya orang Minang, bapak ibu saya bahasa Minang sehari-hari. Bisa aja kan jadi musisi yang di Jakarta gitu kan, kayak band-band Jakarta. Ada ikut juga, tapi Minang itu lebih kental ketika saya pindah ke Padang. Jadi saya pindah ke Padang karena saya kerja di RRI Padang. Ya, jadi bisa ceritakan sedikit nggak perjalanan Pak Ferry yang bisa membuat sebuah gebrakan gitu, yang lagu sama Pak Zalmon sama Agus Tahir itu, yang lagu kasih 7 Muaro ya. Oke. Nah itu perjalanannya gimana gitu? Jadi perjalanannya panjang, cuma saya singkat aja ya. Ya boleh. Ketika itu saya juga sudah mulai main musik di Kota Padang. Karena saya kerja di RRI, saya juga pemain band RRI, Gita Buana. Saya juga ikut rekaman waktu itu sama Amir Sampuraga dan juga Parlan S dengan lagu Jurang Dalam, Tabayang Jo. Rekaman di mana itu Pak? Nah, saya nggak kebagian rekaman di Jakarta ya. Waktu itu kan orang zamannya di Jakarta. Iya, di Jakarta. Saya ketika itu sudah rekaman di Padang. Padang? Awal mula, jadi walaupun tidak sebagus Jakarta, tapi saya startnya dari Padang rekaman. Sudah ada studio di Padang waktu itu? Studioan lah ya kan. Oh itu mungkin punyanya Pemda atau? Punya pribadi. Punya pribadi. Jadi, siapa punya kira itu Pak? Waktu itu si Bob namanya di Purus ya. Nah di situ saya rekaman 2 album. 2 album. Yang ya cukup terkenal lah, itu lagu Tabayang Juwo itu kan. Gimana Tabayang Juwo? Ya kalau orang anak sekarang bilang lagunya Bilo Malam Tibo tuh. Bilo Malam Tibo hati denai. Oh iya. Nah lalu?
Kemudian pada suatu hari Amir Sampuraga datang ke rumah saya. Datang sama siapa ini? Saya juga nggak tahu. Ternyata rupanya sama Pak Agus Taher. Pak Agus Taher ya? Pak Agus Taher dan Jalmon. Oh, almarhum Jalmon. Jalmon ya. Jadi Itu langkah awal karirnya kali gitu ya Pak Jalmon ya? Jalmon sudah penyanyi juga, sudah puluhan album dia rekaman, tapi nggak top-top gitu. Oh gitu ya? Masih jadi penyanyi istilahnya biasa aja lah gitu ya? Pasumandan lah gitu ya. Kalau di album dia taruh dua lagu. Iya. Belum bisa dikatakan Kompilasi gitu ya? Seperti itu. Jadi ketika itu Pak Agus dan Jalmon menawarkan saya untuk menggarap album baru. Jadi sebenarnya mereka sudah menggarap udah 6 bulan ya, album namanya Kasih Tujuh Muaro. Dengan salah seorang pemusik di Padang juga, tapi nggak siap-siap gitu. Entah apa sebabnya, akhirnya mereka memutuskan mengganti pemusik gitu. Akhirnya pindah ke saya gitu ya. Kemudian mulailah saya menggarap musiknya gitu ya. Saya kerja, saya buat. Ketika itu saya tanya sama Pak Agus, kita rekaman di mana Pak Agus gitu. Wah, ada studio baru katanya, ASKI Padang Panjang. Iya, ASKI. Ya itu saya pernah kemarin itu juga pergi ke ASKI yang sekarang isi kan. Iya. Bapak Rektor di situ memang menceritakan seperti itu juga yang di bagian musik murninya itu. Jadi pertama kali kita lah yang pakai waktu itu. Oh iya itu saya pertama kali ingat, ya. Operatornya juga masih belajar, Pak Pendi namanya. Pak Pendi. Iya Pak Pendi sendiri kalau nggak salah yang cerita. Sekarang jadi rektor. Oh sekarang rektor ya? Dekan ya dekan. Nah di sanalah kita rekaman. Itu awal mula gitu ya. Cuma saya ketika itu masih belum yakin ini musik saya apa masih bisa diterima di Minang ya? Minang, karena musik saya nggak ada latar belakang Minangnya. Cuman saya belajar dari Jalmon aja. Apa yang diucapkan Jalmon saya tiru-tiru gitu ya kan. Agus Taher juga begitu. Singkat cerita, album selesai. Album selesai waktu itu masuk ke pasaran dengan label Sinar Padang Record. Sinar Padang siapa yang punya? Pak Haji, almarhum Haji Yuskal. Nah, dia sebelumnya udah banyak mencetak lagu-lagu juga? Udah, Kelason, yang lain-lain, tradisi. Oh, tradisi ya? Iya, Asben. Nah, ketika itu beredar, ternyata nggak diterima di pasaran. Nggak laku gitu ya kan. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan, tiba-tiba mungkin karena didengar juga, sesuatu yang baru, lama-lama makin senang, akhirnya dari rantau kali itu ya, rantau kayaknya ya. Saya nggak tahu dari mana, pokoknya saya pergi ke Bangkinang ada, saya ke Pekanbaru ada, ke Jambi ada, seluruh Indonesia ada lagu itu. Akhirnya meledak habis-habisan gitu. Iya. Setelah lagu itu meledak, lagu Jalmon yang dulunya tidak meledak terbawa meledak. Salah satunya Nanti Do Mana Nanti. Iya. Nah, sehingga akhirnya Jalmon mendapat anugerah HDX. Sebagai yang lagu terbanyak cetakannya gitu ya. Lagu terbanyak. Itu karena pengaruh Kasih Tujuh Muaro tadi. Kalau sekarang platinum. Ya platinum ya kan. Dikompil lah sama Tanama Record, lagu-lagu Jalmon yang lama itu dijadikan satu kompilasi baru, ya ikut meledak. Pokoknya siapa yang pernah merekam Jalmon hari itu panen semua gitu. Luar biasa sekali. Itu memang panen terbesar itu lagu Jalmon, dan orang di luar dari Sumatera Barat kenal semua sama lagu Minang pada era itu. Jalmon Kasih Tujuh Muaro. Jadi sejak saat itulah Jalmon menjadi superstar. Kemana pergi, dia sering telepon saya tuh, Fer, saya main di sini. Tapi biasanya setelah meledak itu kan, yang tadinya kita persatuannya solid, setelah meledak biasanya ada yang ibaratnya gue yang hebat. Ada pertikaian itu nggak di balik dari semua itu? Kalau dibilang pertikaian sih nggak ada, cuman rasa nggak puas mungkin ya. Iya. Karena pada suatu hari Jalmon bilang sama saya, Fer, kita pindah lah. Waktu itu kan di Sinar Padang, Pitunang Record, Pak Agus produser. Waktu itu join. Jalmon ngajak saya bikin musik di Sinar Padang. Saya bilang oke lah. Akhirnya kita buat Rato Padiampu. Iya, Rato Padiampu. Itu penciptanya orang Solo, ya? Orang Solo juga itu, Zul Azam. 95 kalau nggak salah ya, 95 Rato Padiampu. Di sanalah kita pisah dengan Agus Taher. Oh, sepisah. Pisah. Tidak, maksudnya yang pisah itu Jalmon, nggak rekaman lagi. Kalau saya tetap sama istilahnya ada komunikasi lah, ada ke Tanama juga, ke Sinar Padang juga, ke
Netral lah. Netral lah, karena saya hanya pemusik ya Iya, kan. iya, iya. Nah, saya juga di sini Pak Agus juga bikin Android, kemudian juga Rosnida, banyak gitu, Desi Santia gitu. Itu saya semua itu awalnya. Termasuk Nedi Gampo. Ya. Nah, kemudian berlanjutlah di Sinar Padang dengan Rato Padiampo. Luar biasa sekali. Masih meledak juga gitu. Meledak terus tuh ya. Jadi di era Rato Padiampo tuh lah Zalmon show-nya nggak habis dalam seminggu itu penuh kadang-kadang. Bila mulai Caroline Pak. Terus itu apa? Membuat studio sendiri Pak Peri waktu itu. Kalau nggak salah Caroline Record ya. Jadi setelah kasih tunjuk waro meledak, permintaan musik tuh banyak gitu Banyak. ya. Kita nggak mungkin dong kita numpang terus gitu ya. Sedangkan di ASKI antri. Iya, di ASKI akhirnya pun, karena saya punya penghasilan kan dari album yang sudah jalan, saya bikin studio sendiri di Caroline. Itu tahun berapa kira-kira itu, Om? Tahun 95 itu juga. Oh, itu juga ya. Dan banyak juga produksi-produksi di situ. Pertama kali itu Fanny Fabiola. Pani yang di Kirian sekarang Fanny ya. Fabiola waktu itu masih penyanyi cilik gitu. Iya. Itu pertama kali ya. Itu pertama kali. Kemudian beruntun lah ada di situ. Jangan-jangan pertemuan Pani Fabiola dengan di Kirian di situ? Oh enggak. Karena kalau nggak salah dalam ceritanya Bang Dekirian ini belajar sama Om Noverte. Om Noverte sendiri adalah murid dari Pak Peri Zain. Oh itu Rentetannya begitu. Noverte jadi belajar sama saya 5 tahun setelah itu gitu. Setelah itu. Setelah itu tahun-tahun 2000 ya jauh lah eranya nggak ketemu gitu. Iya. Jadi lebih dahulu Fanny Fabiola daripada Noverte gitu. Iya. Jadi beliau yang kita sebut dengan bapak musik di era modern lagu-lagu Minang adalah Pak Peri Zain. Jika semuanya mungkin tidak kenal siapa sih yang membuat booming lagu-lagu Minang. Akhirnya sekarang ini ada musik dari Om Dadi Kirian, musik dari Noverte, musik dari Pak John P. Nah semua itu mengacu kepada Pak Peri Zain. Dan kita nggak tahu Pak Peri masih membuat musik nggak sekarang ini? Sekarang tentu masih. Masih ya. Terus. Tapi saya lanjutkan cerita tadi ya, nanti ada yang kecil hati nggak saya sebutkan. Iya, lanjutkan lagi cerita yang tadi. Oke, kemudian Pak Agus juga sering datang ke studio saya setelah saya punya studio, dia bawa Android. Oke, akhirnya 97 tuh ya, Android. sekitar segitu Iya, lah, 97 Android. Lagu pertamanya waktu itu bukan Saki Menahan Sadu. Saki sayang luko kanai sambilu iyola padiah juwo Saki Manahan Sadu. Di sana Android startnya pertama. Dan juga datang Boy Sandi. Nah, Boy Sandi waktu itu saya pernah jadi juri di salah satu radio di Padang. Kemudian saya jadi kenal sama Boy Sandi. Kemudian ada produser yang akan mendanainya, dia rekaman sama saya. Booming juga tuh. Booming juga gitu. Luar biasa. Lagunya Patah Bacinto, Sakinyo patah bacinto. Bukan, Patah Bacinto itu biasa. Oh iya. Indah jodoh. Ada juga Iya. Pak Deddy Sisobayang. Jadi era Boy Sandi juga ada banyak yang lain waktu itu. Fetty Markurai, Mona Lisa, kemudian juga Desi Santia. Di era itu udah mulai banyak lah tuh. Pemusik banyak, tapi semuanya itu aliran Peri Zain semua itu. Iya. Waktu lawak Edi Coto. Kemudian juga ada Edi Coto tahun-tahun 93. kalau Edi Coto itu ketemunya di Sinar Padang. Sebelum Jalmon ya? Sesudah Jalmon. Sesudah Jalmon saya kan dikontrak sama Sinar Padang. Banyak ada 16 album saya ngiringi, termasuk di sana itu Edi Coto. Ada Zafni yang penyiar Padang TV juga ada. Kemudian, banyak nggak ingat lagi. Terus gimana cerita tentang Pak Agus Tahir tadi lagi? Tapi hubungan antara Pak Agus Tahir dengan Pak Zalmon ini baik-baik semuanya? Secara pribadi semuanya baik. Baik, cuman bisnis saja. Secara bisnis, ya mungkin merasa ada kesenjangan. Ada kesenjangan. Tapi karena waktu itu kita nggak mengenal royalti gitu. Iya. Kita pokoknya sudah dibayar. Karya. Sudah habis putus gitu. Oke. Juga waktu berjalan terus banyak gitu dari Bangkinang, dari Jambi, bahkan dari Solo itu ada penyanyi pencipta lagu Edi Anjas juga rekaman di tempat saya itu. Iya.
Pipi itu ya. Vivi juga Ya, dan yang sekarang jadi istri saya. Ibu dokter. Baby Yolanda, Baby Baby Yolanda dari Solo, ya kan. Elkis, Banyak ya. Banyak Jadi ya. Gamawan Pak. Termasuk Gamawan Fauzi. Pak Bupati Solo yang jadi Pak Gubernur jadi ya Pak Menteri Gubernur. Dalam Negeri. Bunian Si Bunian, Bunian ya. Bukit Sambung. Yang pertamanya bukan si Bunian, Kadi Lebah Wanti. Bungo Lembah Gumanti. Bungo Lembah Gumanti, luar biasa sekali. Jadi setelah saya hitung-hitung lebih 100 artis lebih gitu. Nggak ingat lagi gitu kan. Belum yang dari daerah-daerah itu, Bujang Saban aja 23 album sampai saya. Nah, Penyanyi Jambi. terus Pak Perizan menyikapi perubahan dari musik-musik Minang era sekarang ini kan postmodern nih. Udah mulai kayak mungkin masuk ada unsur Bengkulu, unsur Malaysia. Menyikapi gimana? Apa Pak Peri akan mengikutinya atau idealis di tempat Pak Peri berdiri sendiri atau gimana? Atau ada mungkin saran atau kritikan untuk musik-musik zaman sekarang ini? Jadi gini, dunia musik ini luas. Seperti yang nggak ada tepinya lah kalau kita walaupun dia cuma do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, tapi kalau dipecah bisa jadi jutaan kemungkinan gitu rangkaian, apalagi syair, kata-kata, kemudian juga penyanyi solis-solisnya bagus. Sehubungan dengan perkembangan musik di Minang itu luar biasa sangat bagusnya. Kita ada indang, ada remix, ada pop Minang, ada pop Malaysianya, tapi semuanya Minang gitu ya. Semua terasa Minangnya walaupun tidak sama dengan era-era sebelumnya gitu ya. Dan itu harus dijaga gitu ya. Jadi beragam itu tapi tetap Minang gitu ya. Itu kita bangga gitu. Iya, itu seiring perkembangan zaman dan minat ya. Nah, cuman sangat disayangkan ya sedikit kualitas musisinya gitu. Kualitas musisinya. Di bagian apa itu? Belum, kita kan gini, di Indonesia ini ada standar kompetensi musik. Jadi ada seorang penyanyi, seorang pencipta lagu, seorang juri bahkan itu dia harus punya standar tuh. Nah, baru dia bisa menciptakan karya-karya yang standarnya nasional atau internasional gitu. Sayangnya di kita itu belum berkembang. Mereka hanya bakat alam saja. Bakat terjun alam berani dapat fans. Yang penting ada keberuntungan, ajar gitu ya. Karena saking banyaknya, banyak juga yang berhasil. Ya. Walaupun yang tumbang 10 kali lebih banyak ya kan. Ya. Yang udah mencoba untuk berkiprah tapi nggak berhasil lebih ramai. Kita kan melihat yang berkembang aja ya kan. Kita lihat Rayola, Ratu Sikumbang. Tapi yang tidak berhasil kan sangat banyak gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau mereka itu sebetulnya punya dasar musik yang kuat gitu ya. Jadi kalau standar kita misalnya gini, seorang penyanyi itu menurut standar dia harus tahu solfeggio, harus tahu do re mi fa sol la si do, harus tahu nilai ketukan, dia harus tahu makna lagu, harus tahu pengucapan, harus tahu pernapasan. Itu standar. Sayang standar itu kita belum ada gitu. Kalaupun ada mungkin dibawa dari lingkungan, orang tuanya ngajarkan kan gitu. Terus gimana caranya supaya itu bisa ya salah satu kalau itu terjadi pemerintah harus ikut campur, nggak bisa nggak. Ya nggak bisa dibiarkan saja kemudian tumbuhnya nggak ada cerita gitu. Semacam komunitas dari pemerintah untuk pemerintah harus turun budidaya ini ya. Sumber daya minimal kayak gini. Meningkatkan kualitas standar seniman yang ada di daerah kita supaya mereka berkualitas. Istilahnya kompeten lah. Kompeten itu punya bakat, punya ilmu, dan punya tanggung jawab. Nah, itu. 3 itu. Kalau sekarang mungkin hanya punya bakat aja ya. Yang ilmu mereka nggak ngerti gitu. Kemudian juga tanggung jawab kepada pekerjaannya juga kadang-kadang nggak sempurna gitu. Luar biasa sekali. Jadi mau nggak mau memang harus dibantu. Walaupun bukan pemerintah, mungkin ada yayasan atau foundation, ada sanggar. Kalau di tari-tari kan ada sanggar-sanggar tuh. Tapi kalau di penyanyi nggak ada, kita nggak lihat gitu. Hanya ada kelompok organ tunggal ini, kelompok organ tunggal ini. Ya. Kadang-kadang mereka penyanyinya lari-lari juga ya kan. Dan di sana dia tidak dididik masalah kompetensi. Masalah kontrak pun nggak. Jangankan kontrak gitu, kadang-kadang dibayar pun nggak standar ya kan. Iya sih, benar juga. Terus apa saran Pak Peri buat para musisi yang muda-muda sekarang ini? Kadang-kadang kan suka saling
tindih menindih juga satu sama lain gitu kan. Itu wajar dalam suatu kompetisi. Kompetisi tentu ada persaingan gitu. Oh, iya. Tapi kalau bisa persaingannya sehat. Sehat, Nah, ya. ya. Karena kita sudah punya takdir masing-masing gitu ya. Nggak usah iri kalau ngeliat teman kita top meledak gitu, biarkan saja. Ya, support, mari kita support gitu ya. Ya, kita berusaha saja merubah nasib kita, mudah-mudahan takdir kita baik. Gitu. Amin. Oke, terima kasih sekali itu pembicaraan singkat dari kami bersama saya Dafan Mulifa dan Pak Peri. Mudah-mudahan dari pembicaraan ini bisa dipetik apa yang bermanfaat dan bolehlah cerita-cerita yang buruknya dibuang atau diperbaiki. Ya Pak Peri, makasih banyak Pak Peri sudah dikasih Terima kasih, kesempatan. mudah-mudahan sukses terus ya. Amin. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Pak Peri Zain. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.